Sudah Oke, ya, sudah bisa merecord ya. Oke, baik, kita mulai. Silakan Pak Ketua, Pak Bastian untuk melapor. Mohon izin Bu Agus menurut laporan. Ya, silakan Pak Bastian. Lagi trouble kayaknya dia punya signal. biasa Terima bangkai kasih, laut Pak. itu kan tukang Perhatian, tunggar angin. duduk, siap, gerak. Saya ulangi, perhatian, duduk, siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Laut, Angkatan 31, jumlah 11 orang, siap mengikuti materi. Laporan diterima sebelum istirahatkan, awali dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Oke, Gerak, baik. geraknya Geraknya mana? tidak ada saya dengar. Istirahat terus saja, Itu. tidak ada gerak. Trouble jaringan, Bu. Iya, faktor jaringan. Baik, terima kasih Pak Bastian dimaklumin karena ya itu tadi bangkai laut ya. Kuat Tergantung angin, arah angin. berembus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam. siang, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Agustina SMRC selaku fasilitator yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Bu dan kepada teman-teman yang kita selalu banggakan para peserta Latsar CPNS Angkatan 31 Kabupaten Banggai Laut. Alhamdulillah di siang hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa bahwa masih tetap diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan yang hari ini hari kedua dalam rangkaian kegiatan Latsar CPNS. Mudah-mudahan dari sesi pembelajaran ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa bermanfaat untuk proses kelulusan kita kelak. Insya Allah di siang hari ini kita akan menjalani selama 2 JP atau 90 menit oleh Bu Agus dan mohon kepada semua teman-teman dikondisikan semua perangkatnya agar bisa kondusif, agar bisa menerima materi secara benar. Untuk itu kepada Bu Agus disilahkan. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Jueni, pasangan saya di Parigi Motong. Ini kembali ya, replik kayaknya di Kabupaten ketemu Banggai lagi. Laut. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad Jueni sudah memfasilitasi kita untuk mengatur lalu lintas kegiatan aktivitas kita pada siang hari ini. Adik-adik yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Siang-siang begini biasanya, ya kan? Siang-siang begini biasanya kita apa, Bapak Ibu, adik-adik? Ayo dong, Tidur. tidur ya. Oke, Makan siang. makan siang. Makan siangnya sudah jam 12 kan makan siang. Jam-jam begini enaknya apa ini? Istirahat, Tidur. Ibu. Enak tidur, enak aja. Belajar. Oke, enaknya hari ini saya sangat membutuhkan kerjasama kalian karena terhabits pada diri kita kalau jam-jam begini biasanya kita itu mengumpulkan perangkat di kasur ya kan. Nah, ada bantal dan bla bla bla, mainkan AC sehingga kita bisa tertidur pulas ya kan gitu ya. Tapi saya pikir kalau ASN jam-jam begini jam-jam kantor ya. Tapi nggak apa-apa lah adik-adik yang kami banggakan. Hari ini saya akan mencoba mengajak adik-adik supaya tidak ada habits, tidak muncul lagi habitsnya, ya. Untuk biasa mager-mager, insya Allah saya butuh kerjasamanya teman-teman
untuk kita bersama-sama ke depan selama kurang lebih 90 menit untuk mendiskusikan beberapa hal ya. Izinkan saya tidak bermaksud menggurui adik-adik. Saya paham benar bahwa di jiwa ya, di jiwa raga kalian, di dada kalian itu NKRI harga mati kan gitu ya. Di jiwa Anda itu adalah di apa namanya, di dada Anda itu adalah bagaimana semangat untuk mengikuti proses pembelajaran ini, dan kerjasamanya inilah yang saya berharap supaya saya tidak termasuk Widya Iswara yang berhasil menidurkan kalian, ya kan? Kalau suara saya terlalu merdu nanti, iya berarti saya takutnya saya jadi pengantar tidur kan gitu ya. Jadi izinkan adik-adik, saya sudah terbiasa dengan suara besar karena saya ini adalah salah satu penganutnya Yusuf Kala, ya kan? Satu kampungnya Yusuf Kala, sehingga saya terbiasa dengan apa namanya, suara yang menggelegar. Karena saya memahami bahwa energi mengalir berdasarkan atensinya, ya kan ya. Jadi kalau kita mengajak untuk bersuara keras, bukan hanya volumenya yang besar atau powernya yang kuat, tetapi bukan hanya untuk mengarahkan teman-teman, tapi paling tidak mengarahkan diri saya supaya saya tetap bersemangat untuk teman-teman. Oke? Karena kalau suaranya saya mendayu-dayu, nantinya kalian jadinya bisa tertidur manis kan? Ya. Olehnya itu pahami bahwa saya adalah orang Solo, ya kan? Orang Sulawesi Selatan yang sudah terbiasa suaranya agak menggelegar. Adik-adik yang kami banggakan, perkenalkan saya Agustina. Saya salah satu Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diamanahkan oleh pimpinan untuk mendampingi kalian terkait dengan mendiskusikan beberapa hal khususnya untuk agenda 1. Oke. Nah, agenda 1 ini banyak yang akan kita bahas ya. Saya izinkan saya share screen materi saya. Iya, sebenarnya sebelum izin ya, izinkan saya share materi saya. Jadi kalau kita lihat slide saya ya, kita lihat slide ini, kayaknya kita diajak berperang ya. Slide-nya nih ya kan, slide-nya bagaimana kita ini sebagai apa namanya, warga negara ASN, ya kan? Kalau dilihat dari slide ini ada bambu runcing, ada bendera, kemudian ada semangat, ya kan ya. Nah, kemudian gambar yang kedua ada ASN yang dipersiapkan untuk dirinya membela negara kan gitu ya. Jadi ini hanya slide yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di pembelajaran ini sebenarnya lebih penekanannya lebih ke tentang kesiapan adik-adik menjalankan tugas dan fungsi Anda. Kan gitu ya. Jadi kalau kita mereview kembali bahwa yang kita nikmati hari ini, ya, yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan kita, kan gitu ya. Hasil perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, yang mana di dalam jiwanya, ya, di dalam dirinya terbangun ya komitmen bahwa bagaimana dia harus melawan penjajah dengan apa namanya, peralatan sederhana, ya kan? Kemudian dia bisa di tanggal 16 Agustus dia bisa meraih kemerdekaannya. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, kemudian dari ini kita bisa mengajak melihat bahwa apa eh, apa namanya, keterkaitan dengan cerita yang tadi dengan cerita kita sebagai aparatur sipil negara, ya kan gitu ya. Nah, sehingga ini yang ingin saya apa namanya jadikan pengantar untuk teman-teman bahwa kalau kita mengkaitkan ya memang sangat terkait, karena yang sangat sulit itu adalah bagaimana kita menjaga, ya kan, mempertahankan, ya, lebih sulit mempertahankan daripada
melakukan perlawanan, ya kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang mana sulit, ya dilihat dari posisinya saat ini. Yang sulitnya sekarang adalah bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara ini di dalam melihat kondisi kita saat ini ya tidak lagi dituntut untuk apa ya saya katakan teman-teman. Kita tidak dituntut untuk berperang untuk melawan penjajah Belanda, Jepang, dan lain-lain. Tapi yang dituntut itu adalah bagaimana kita mampu melawan diri sendiri, ya kan gitu ya. Jadi penekanannya adalah self, ya, ya. Penekanannya adalah untuk agenda satu ini adalah lebih ke diri sendiri. Bagaimana kesiapan diri Anda untuk apa namanya mempertahankan bangsa ini eh, berdasarkan dengan tugas dan fungsi kalian, kan gitu ya. Sebelum kita masuk ke tugas dan fungsi, adik-adik, izinkan saya lebih mengenal dirimu dulu ya. Jadi pengantar yang tadi saya katakan untuk apa namanya, untuk lebih introspeksi. Oh, ternyata materi ini sebenarnya lebih ke pendalamannya saja. Nah, jadi ini bukan hal yang baru untuk kita semuanya. Tetapi sebelum kita membahas tuntas tentang materi ini, saya boleh mengenal kalian dulu supaya yang terbangun kita pada diri kita itu adalah terbangun chemistry-nya ya. Oke, saya mulai dulu ke Ica Rahmatika. Silakan Bu Ica memperkenalkan diri, kemudian dinas di mana dan asalnya dari mana. Ya, silakan. Jabatannya apa? Silakan Bu Ica. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmatika, biasa dipanggil Ica. Saya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut, jabatan auditor ahli pertama. Oke, auditor ahli pertama. Asli mana, Ica? Banggai Laut ya? Iya, Banggai Laut Ibu. Asli Banggai Laut? Iya, Oke. Masih Pak Ramlan, apa namanya, inspekturnya? iya masih Ibu. Masih ya? Iya. Oke. Kita next ke Ibu Fadilah, Dishub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Jadi perkenalkan nama saya Fadila. Biasanya dipanggil Dila, saya tugas di Dinas Perhubungan. Asal saya dari Makassar. Oh, Makassar. Halo Ibu. Basically pendidikan, Dila. Saya akuntansi Ibu. Oh, akuntansi. Dishub, Iya, bukan Dishub Dishub, jaga lalu lintas. bukan. Saya di bagian laut untuk tugasnya sendiri mengenai PAD dan laporan kapal. Oke, baik. Makassar mana, Dila? Saya di Makassar di bagian Antang Ibu. Oh, oh iya. Iya, Tadi. AMG. Oh, siap, siap, siap. Iya, terima kasih Ibu. Oke, makasih Dila. Kemudian ada Cendra Kasih Kusuma Wardani. Oke, silakan Ibu Cendra Kasih. Biasanya Selamat Amina Cendra siang. Kasih ya, ini Cendra Kasih ya kan. Oke, Selamat silakan. siang, Ibu. Siang. Saya Cendra Kasih Kusumordani, sekarang tugas di Puskesmas Lokotoy, asal Banggai Laut. Oh ya, Iya, oke. Lokotoy sebagai apa Ibu Chandra? dokter gigi, ahli Oke. pertama, Asli Banggai Laut. asli Banggai Laut. Masya Allah. Iya, ini saya harus pertanyakan karena saya sering ke Banggai Laut soalnya. Oke. Oh, boleh share nanti, Ibu. Siap, kita ke Terima kasih. jalan-jalan ya. Oke, Bu Chandra. Oke, ada Amanda Giovanni PA BKPSD. Oh, Tuan Takur ini kayaknya. Orda. Orang dalam. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan nama saya Amanda Giovanni Pea, biasa dipanggil Gio. Gio, Saya suaranya kadis merdu sekali. Coba dibesarin sedikit kayak suara saya itu menggelegar gitu kan.
Mungkin speakernya Ibu bermasalah. Oh, speakernya. Oke, baik. Nanti diperbaiki. Nanti saya kasih tahu Bu. Siapa siapa mentormu? Ibu Marhana. Oh, Ibu Marhana. Nanti saya kasih tahu Marhana. Coba kasih baik sedikit speakernya itu, Amanda. Mana Marhana? Panggil kemari. Ini lagi di rumah Ibu ini Oh, tidak tadi lagi. rumah. Oke, baik. Nanti saya chat dia. Oke, Manda, silakan Manda. Ya baik, asal instansinya BKPSDMD, jabatannya asesor SDM aparatur, ahli pertama, asal dari Luwu, Kabupaten Banggai, tapi sudah lama di Banggai Laut juga Ibu. Karena Oh, ikut orang sudah tua 6 bulan Bunda kan dia. sudah bekerja tuh. Manda, kerjamu itu asesor itu langkah loh ya. Di kabupaten itu baru kamu yang asesor. Iya Ibu. Asesor. Kenapa kamu tembak asesor itu? Gimana Ibu? Kenapa pilih Maaf. asesor itu sebagai jabatan? Karena kalau di asesor di jabatan asesor itu di UPTD agak sulit. Iya, sulit. Makanya sekarang saja kerjanya tidak berhubungan dengan asesor. Itu. Makanya asesor tempatmu itu hanya ada di UPTD asesor yang ada di provinsi. Itu dia Ibu. Sama dengan Morowali Utara penerimaan Widya Iswara yang mana diterima jadi Widya Iswara tapi tidak bisa berfungsi sebagai Widya Iswara. Karena yang bisa menerima Widya Iswara itu adalah lembaga yang memiliki akreditasi. Begitu sudah nasibku sekarang Ibu. Kasiannya nasibmu, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Amanda sudah masuk, tinggal bagaimana pengembangan kompetensi nanti ya. Ah, Anda harus Anda aktif mencari informasi terkait jabatan dan fungsinya. Karena kalau tidak relevan dengan jabatannya, nanti Amanda 10 tahun di golongan 3A. Iya, karena Iya. fungsional. Persoalannya kalau fungsional kan yang dihitung adalah kinerja. Ya kan? Mm-mm. Aduh, Iya. bahaya ini. Nanti Marhana harus pikirkan itu. Eh, Orang-orang di situ itu harus pikirkan. Oke. Asli mana? Asli mana, Manda? Luwuk, luwuk Oh, Ibu. Luwuk. Oke, baiklah. Jadi nanti pikirkan itu, Manda. Pasti, Bagaimana kau memikirkan nasibmu, kan gitu ya ya. Oke. pasti, karena baru 6 bulan kerja. Iya, tunggu 10 tahun dulu. Berarti 10 tahun ke 3A. Jangan Enggak, bercanda aja Manda ya. Ibu. Heeh, santai aja Manda, santai aja. Jadi nanti Pak Iwan sudah 3C, Manda masih di 3A kan gitu. Kan apa Jangan namanya Ibu. SKP-nya kan naik pangkatnya kan dilihat dari SKP-nya ya. Nah, SKP itu Nah, harus turunan dari sekarang apa uraian tugas. Tapi nggak apa-apa. yang Saya mendaftaran tidak mendaftaran menakut-nakut. sama ini. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ya pasti ada jalan ya. Ya, amin. Insya Allah ya. Ibu Fatmawati, silakan Ibu Fatmawati. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu. Perkenalkan nama saya Fatmawati, biasa dipanggil Fatma. Asal OPD saya dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut. Jabatan sekarang di OPD itu adalah Pranata Ahli Komputer. Oke, asli mana? Aslinya Banggai Laut, Ibu. Oke, Alhamdulillah penerimaan pegawai sekarang ini banyak yang asli daerah ya. Alhamdulillah. Oke, keren-keren. Karena tahun lalu itu, beberapa tahun lalu, saya pernah mengajar di Banggai Laut itu 80% transferan satu kampungnya Fadila. Gitu. Transferan dari kampungnya Fadila. Nah, Alhamdulillah ini saya lihat sudah 3-4 asli Banggai Laut. Ada dokternya, ada apa namanya, inspektoratnya, ada DPR-nya. Ya keren lah. Silakan ada Ibu Astrid. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Astrid, biasa dipanggil Astrid. Asal instansi saya Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Laut. Dengan Oh, Ibu Ina. Jabatan saya Auditor Ahli Pertama, asal dari Banggai Laut. asal Banggai Laut juga? Iya, Ibu. Oke, keren. Salam sama Pak Inspektur ya. Iya, Ibu. Nanti Mantan koci disampaikan. saya itu, Inspektur mah itu mantan koci saya, bimbingan saya dulu waktu beliau PIM 3. Masya Allah. Iya, kayak saudara saya itu. Nanti salam bilang salamnya Kak Ina, bilang aja gitu. Iya, Ibu. Oke, kita ke Ibu Firda Fitria. Silakan Bu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firda Fitria, biasa dipanggil Firda. Asal OPD dari Rumah Sakit Umum Banggai Laut. Jabatan Perencana Ahli Pertama, asal dari Makassar. Makassar mana, Fitria? Firda? Di Jeneponto. Woi, jentak nih. Oke. Kas S1-nya di mana, Firda? ya, S1-nya di mana? Unismu. Oh, Nismo. Di Alaudin ya? Iya, Oke. Tidak menyesal Jakob pindah terangkat di Banggai Laut? berhubung orang tua sudah merantau dari saya kecil di Banggai Laut. Oh, sudahlah, ya kan? Iya, Nah, tidak berarti tiada tiada alasan itu ya kan? Nah, iya, berarti orang tua sudah di Banggai Laut memang ya. iya dari kecil. Oke, baik. Makasih Firda. Kita next ke Bang Alan. Silakan Bang Alan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Budi Prasetya, biasa dipanggil Alan, asal OPD BPKAD, jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama di bidang akuntansi. Akuntansi sama Ibu Sumiati. Sumiati yang cadar itu ya? Betul sekali. Oke, salam sama beliau ya. Ya, Saya pernah ajar beliau di PIM 4 itu. Oh, Oke. Masih ada Mas siapa namanya itu? Mas Sultan. Sultan. Betul sekali. Sultan itu masih saya latsar di Bangkep. Aduh, tua banget diriku ya kan. Benar-benar. Oke, oke, salam sama Halo. beliau-beliau. Jadi kalau saya itu ke Banggai Laut terasa pulang kampung karena banyak teman-teman orang di sana itu yang sudah berhasil, sudah sukses semua. Asli mana, Lan? Ini aslinya tempat lahir asal orang tua atau bagaimana? Terserah deh, terserah. Soalnya kalau saya lahirnya di Palu, Oke. kalau orang tua bapak saya di sini di Totikum, Banggai Laut, cuma kombinasi ada Chinese-nya sedikit. Kalau dari ibu itu Balantak, Bugis Bone. Oh, Jadi sama ya dong, kalau ya kan? gado-gado. Oke, memang orang Bugis katanya Bugis Bone itu manis-manis tidak ya, Lan ya? Betul Oh, sekali. tidak. Astagfirullah, fitnah lagi saya siang-siang kan gitu. Jangan ketawa Isman, dilarang ketawa. Oke, bercanda ya teman-teman ya. Santai saja. Kita pakai metode sersan siang-siang ini. Kalau kita serius nanti jadi tertidur. Jadi kita serius tapi santai ya. Oke, kita ke Pak Iwan. Abah, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaramu, Bah. Aduh. Headset ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sudah jadi abah ini, Ibu? Iya, karena Bukan orang kelihatan Gorontalo Arab-Arab kita. sedikit ya. Iya kan orang Gorontalo banyak abah kan gitu. Bukan. Ya, mari perkenalan. Saya Ihwan Kemah, orang Banggai asli. Oh, Banggai asli. Boleh Jam dites. mana? Saya asal BPKAD, keuangan, akuntansi. Oke. Oh, Analis keuangan pusat. sama Alan ya. Ya, Pantas ya. dari tadi kamu berdekatan pasti ketawa-ketawanya pasti apa namanya? Objek permasalahannya satu objek dua Anda komentari kan gitu ya. Sebenarnya kalau boleh pakai satu laptop dua orang, sama pakai satu laptop dua orang ini, Ibu.
Dan juga begitu kelihatan sekali nggak nape miskin kan gitu ya. Baru kamu Penuh, PPKAD, penuh. baru satu laptop, Ibe. Anak ini. Oke, Oke. begitu saja dari saya, Bu. Oke, Kasih. baik. Makasih, Iwan. Kita ke Bastian. Silakan. Ini urusannya Pak Basuki ini kayaknya. Ya, Oke. terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Bastian Oleh dari Dinas PUPR, jabatan sebagai penyihatan lingkungan ahli pertama. Asal Asli mana? dari Pulau Taliabo, Maluku Oh. Utara. Jauhnya. Kau udah cari Bu Serli. Balik sana kamu. Iya. Dicari Bu Serli kamu. Orang Taliabo kan? Oke. Tian. Siap, Ibu. Oke. Siapa Kepala Dinas PUPR sekarang? Pak Mulyadi Mojang, Ibu. Pak Mulyadi Mojang. Oke. Siap. Yang diganti Pak Basuki ya? Ya, siap, Ibu. Belum dapat. Oke, yang terakhir Ahmad Fauzan Tambuak dari Lingkungan Hidup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Fauzan Tambuak. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Jabatan saya sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama, disingkat PEDAL. Asal saya dari, kalau orang tua asalnya dari Bangkit, cuman kita lamanya di Luwuk. Lama di Luwuk ya? Iya. Kemudian Baik. itu saya kayaknya. Oke. S1-nya apa dia? S1-nya kimia, Bu. S1 Oh, kimia. Di mana? Di Untan. Oh, ada kimia di Untar. Oh iya. Ada, Bu. Sampai S2-nya ada. S2-nya ya sama siapa yang kemarin anak Latsar kimia. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih perkenalannya. Dengan perkenalan ini walaupun singkat, tetapi menurut saya itu sangat bermakna. Kenapa? Karena manusia itu sangat suka dipanggil namanya, tidak suka dipanggil Anu, kan gitu ya. Kalau tadi tidak ada perkenalan, saya panggil Anu, kan gitu ya. Nah, jadi sekarang saya sudah bisa panggil Pak Ikhwan, Pak Alan, dan lain-lainnya. Tapi kalau saya panggil Pak, itu kayaknya terlalu tua kalian kan ya. Dix kalah, ya boleh begitu ya, Dix. Baik, adik-adik yang kami banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait materi ini, khususnya untuk sekali lagi saya share screen materi untuk agenda 1. Jadi penekanannya sebenarnya kalau kita berbicara tentang agenda 1 ini, adik-adik adalah tentu kita mau flashback kembali bahwa apa sih sasaran Anda diterima jadi pegawai negeri sipil? Kan itu sebenarnya. Tentu dengan hadirnya kalian sebagai ASN ini nih adalah ASN yang memiliki kualifikasi yang mana tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan di khususnya di Kabupaten Banggai Laut. Di mana arah pembangunan sumber daya manusia aparatur saat ini tentu kita mau adalah ASN yang memiliki nilai integritas, ya kan, memiliki nilai kerja yang ASN yang bekerja secara profesional, ya kan, dan ASN yang tentu kita berharap bahwa ASN yang bebas intervensi politik dan bersih dari KKN, ya kan. Nah, berbicara tentang rekam jejak teman-teman masuk sebagai aparatur sipil negara, ya kan, masuk di sini sangat berbeda dengan perekrutan sebelumnya, ya kan. Kalau dulu kita mau masuk pegawai negeri sipil itu hanya 2 kali tengok kanan dan tengok kiri, ya kan, Hisema dan Sakuya kan gitu, siapa dan berapa, ya, dulu. Tapi kalau kalian, saya menganggap dan saya yakini bahwa yang mengantar kalian di sini tidak ada tengok kanan dan tidak ada tengok kiri. Tidak ada plus dan tidak ada hisema siapa di antara kalian. Tentu perjuangannya ini adalah yang Anda lakukan secara mandiri dan dibutuhkan kemampuan Anda yang Anda miliki dengan kemampuan secara intelektual. Ya kan? Sampai intelektual, kenapa? Karena passing rate yang menentukan Anda masuk di sini. Begitu ketatnya seleksi sampai teman-teman bisa
hadir menjadi peserta Latsar hari ini. Artinya, kalau kita ingin mengetahui bahwa kepintaran teman-teman ini tidak kita ragukan, oke? Sehingga Anda dianggap bahwa Anda memenuhi kuota untuk memenuhi berkontribusi untuk perkembangan Kabupaten Banggai Laut. Ya, tentu ini kita tidak kita tidak ragukan. Sehingga apa kaitan kaitan dengan rekam jejak kita, kemudian materi agenda 1 ini, ya ini saya sampaikan bahwa agenda 1 ini mengajak teman-teman bahwa kepintaran teman-teman itu perlu diisi dengan nilai-nilai yang mana saya katakan bahwa nilai-nilai perjuangan yang harus teman-teman tanamkan pada diri kita. Ya kan? Kenapa? Karena adik-adik perlu ketahui bahwa pegawai negeri sipil itu hidupnya pas-pasan. Ya kan? Pas-pasan karena pas mau beli beras ada, pas mau beli susu anak ada, kan gitu ya. Pas mau beli bayar cicilan ada, dan lain-lain. Itu sudah pas-pasan, ya kan? Pas mau beli mobil juga ada, kan gitu. Itulah pegawai negeri sipil. Yang mana pendapatan PNS itu adalah pendapatannya biasa disebut dengan 2 digit. 2 juta sedikit, ya kan gitu ya, pegawai negeri sipil, ya kan? Karena anak saya juga PNS yang ada di Kabupaten Toli-Toli, ditempatkan di Kabupaten Toli-Toli, alumni IPDN, langsung ditempatkan di sana, masih disupporting oleh orang tua. Karena itu tadi, gaji 2 digit, masih bujang 2 digit nggak cukup, kan gitu ya. Apalagi yang sudah menikah Ibu Astrid ya. Tetapi ini ada kaitannya dengan nilai integritas yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai nilai integritas kita ini dikalahkan oleh kebutuhan kita. Ya kan? Dikalahkan oleh kebutuhan kita. Kalau kita memiliki nilai integritas, apapun hambatan, apapun kesusahan, apapun yang kita butuhkan, kalau kita memilih nilai integritas, kita tidak mudah untuk digoyahkan oleh hal-hal yang kemungkinan kita akan lakukan. Sangat rawan teman-teman, karena kenapa? ASN sekarang itu kan kadang diberikan kesempatan untuk mengelola bla 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 bla, ya kan? Sehingga itu dengan 2 digit ini kalau kita tidak memiliki nilai integritas bisa berpengaruh kepada tindakan-tindakan yang bisa saja merugikan negara dan merugikan orang lain, ya kan? Seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita mau bagaimana aparatur sipil negara yang diterima hari ini, ya, yang menjadi peserta Latsar hari ini, setelah masuk pelatihan dasar CPNS ini tentu harus melihat bahwa kondisi tidak membentuk kalian harus seperti yang kita tidak inginkan, ya kan? Tetapi kita mau kondisilah yang saat ini yang harus Anda pertahankan, bahwa apapun yang terjadi, ya kan? Apapun yang terjadi kita harus berkomitmen bahwa yang dimakan itu adalah halal, kan gitu ya? Yang diberikan makanan kepada anak kita itu yang halal. Itu nilai integritas. Integritas itu satu kata satu perbuatan. Kita meyakini bahwa Anda dalam hal ini diterima, syukur-syukur ada hampir semua orang Banggai Laut, artinya kita melihat bahwa tidak terlalu banyak pengeluaran yang harus Anda lakukan, kan gitu ya. Jadi saya katakan bahwa arah pembangunan ini yang kita mau bahwa ASN itu selain dari pintar, kita mau ASN yang bekerja secara profesional, memiliki nilai-nilai integritas di dalam dirinya, kemudian tidak mudah untuk diprovokasi oleh orang-orang tertentu, tidak mudah untuk diintervensi oleh politik, dan tidak mudah untuk melakukan praktek kolusi dan nepotisme. Dan ini tentu kita mau bahwa ASN mampu menyelenggarakan pelayanan publik, ya, penyelenggaraan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan tentu kita mau bahwa
ASN mampu menjalankan perannya sebagai, ada 3 peran fungsi ASN. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa. Itu ada sudah diatur di dalam berdasarkan undang-undang di Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah terkandung di dalamnya, sehingga Undang-Undang ASN ini yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah mengatur bahwa ASN itu 3 fungsinya ini tidak bisa lepas daripada itu tadi. Bagaimana ASN memiliki nilai integritas, memiliki bekerja secara profesional, ya kan? Nah, itu yang kaitannya dengan agenda 1 itu yang menjadi landasan kita, teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kaitannya dengan agenda 1. Jadi di agenda 1 ini kalau kita lihat ada 3 modul ya, 4 modul yang harus teman-teman. Ada 4 modul yang teman-teman harus selesaikan selama kurang lebih pembelajaran kita di sini. Yang pertama itu adalah ada 4 modul terkait dengan wawasan kebangsaan, ya. Kemudian analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, dan mengelola konflik kepentingan. Ini Bapak Ibu, adik-adik yang kami banggakan, 4 modul ini harus diselesaikan 5 JP, ya kan? 5 kali 45 JP. Jadi 305 menit saja yang dikasih kesempatan kita untuk menyelesaikan materi ini. Namun saya pahami bahwa materi ini sekali lagi bukan materi baru untuk kalian. Di SMP, di SD, ya, di SMA, bahkan di perguruan tinggi kalau tidak salah di mana itu di Pancasila dulu saya masih waktu kuliah masih ada Pancasila itu diajarkan tentang wawasan kebangsaan, tentang wawasan cara pandang kita melihat bangsa kita. Kemudian kita di sini akan membahas tentang analisis isu kontemporer, ya. Nah, di sini lebih pendalamannya analisis isu kontemporer itu adalah bagaimana cara pandang kita melihat masalah-masalah yang ada di organisasi. Kemudian secara umum kita lihat masalah-masalah yang lagi membooming saat ini, teman-teman, ya. Jadi yang kita bisa fenomena yang terjadi di media sosial, ya kan? ASN yang pejabat-pejabat tertentu yang ditangkap KPK, ya kan, ditangkap kejaksaan itu, ya, diproses kejaksaan karena tingginya angka korupsi di Indonesia. Kemudian isu-isu kontemporer saat ini juga yang kita melihat bahwa maraknya perjudian online itu semua juga menjadi isu, dan kalau kita melihat bahwa masalah-masalah ini kalau kita biarkan bisa saja, saya katakan bisa saja akan menjadi Indonesia ini akan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam artian generasi kita ke depan kemungkinan tidak menikmati apa yang kita rasakan hari ini, kan gitu ya. Jadi itu yang saya katakan tadi kata kuncinya bahwa sangat sulit mempertahankan daripada memperjuangkan, ya, daripada berjuang, ya kan. Mempertahankan ini yang kita mau lawan adalah individu kita, ya kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa menggerakkan diri kita untuk terlibat, ya, tidak terlibat untuk berperang, tapi terlibat untuk berkontribusi mempertahankan negeri ini dengan cara kita berdasarkan dengan tugas dan fungsi kita, kan gitu ya. Kemudian di sini teman-teman ada kesiapsiagaan bela negara. Di sini juga yang menjadi tuntutan adalah bagaimana aparatur sipil negara dituntut memiliki mental yang bagus, mental yang kuat, sikap perilaku, jiwa yang bagus, jiwa yang semangat, jiwanya, kesehatan mental fisiknya, semua itu harus dipersiapkan dari sekarang, ya kan? Kemudian kita tidak menginginkan ASN itu ASN yang
lemas ya, atau lembek, atau ASN, kita menginginkan ASN itu yang memiliki nilai jiwa patriotnya yang luar biasa. ASN, makanya saya katakan ASN itu kita tidak ingin ASN itu cengeng. Dalam artian kadang ada ASN di saat menerima kritikan, diberikan kritikan, ditegur, itu langsung jadi memanfaatkan media sosial sebagai sarana kebenciannya, jadinya ASN yang toksik ya. Jadi itu yang kita tidak inginkan, karena ASN itu harus diterpah dengan berbagai masalah dan harus menyelesaikan dengan masalahnya, kan gitu ya. Olehnya itu kesiapsiagaan bela negara ini nanti kita tidak akan bahas secara online, tetapi kita akan bahas secara praktek ya. Secara praktek, tetapi nanti pada saat kita pertemuan klasikal nanti, kalau klasikalnya tidak salah saya memfasilitasi teman-teman klasikalnya untuk kesiapsiagaan bela negara. Di situ poin pentingnya bagaimana kita diberikan latihan baris berbaris, tata upacara sipil, itu semua harus kita dapatkan di kesiapsiagaan bela negara. Kemudian bagaimana kesiapan mental kita, nah kita dicoba bagaimana itu latihan lari, latihan latihan push up, pull up, sit up, semua diberikan di sini ya, di kesiapsiagaan bela negara. Jadi kalau pembentukan kesiapsiagaan bela negara ini nanti kita praktekkan. Karena kalau kesiapsiagaan bela negara kita berikan secara online, sama saja dengan tidak. Jadi harus kita lakukan secara klasikal. Jadi kesiapsiagaan bela negara nanti ini kami lakukan dengan 12 jam pembelajaran, itu nanti kami lakukan di klasikal. Dan termasuk di dalamnya adalah ada kegiatan mengelola konflik kepentingan, juga akan kita selesaikan di praktek. Jadi untuk pertemuan 5 jam pembelajaran ini kita lebih banyak berbicara tentang wawasan kebangsaan, tentang nilai-nilai bela negara, serta bagaimana menganalisis isu-isu yang akan terjadi di organisasi kita. Baik, adik-adik yang kami banggakan, saya tidak terlalu banyak menguliti terkait daripada wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, karena saya yakin teman-teman sudah mengikuti MOOC, ya, dan MOOC itu Anda sudah belajar secara mandiri. Mudah-mudahan saja modulnya pernah dibuka, kan gitu ya. Nah, yang saya takut kalau sinerginya dibuka, modulnya diklik, tidak dibaca, kan gitu ya. Nah, itu pengalaman ya kan, pengalaman biasanya. Tetapi apapun itu, karena ini menjadi tugas dan tantangan untuk teman-teman, saya tidak akan memberikan penguatan kembali tetapi Ibu memberikan alat pancing untuk mengenang kembali, ya, mengingat kembali, dan harus Anda aplikasikan. Nah, itu dituangkan di dalam tugas nanti. Oke. Nah, jadi kita di sini akan berbicara bahwa dengan kesiapan mental kita, cara pandang kita melihat bangsa kita ini seperti apa, dengan kondisi kita melihat bahwa bangsa ini sudah bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa kaya rayanya, tetapi kenapa kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas atau sarana untuk mendapatkan itu. Masih ada, kalau dikatakan bahwa Sulawesi Tengah termasuk ranking sekian menjadi daerah miskin. Artinya kita melihat bahwa masih banyak masyarakat itu yang belum mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan. Jadi ini yang menjadi tantangan untuk teman-teman, bagaimana Anda memikirkan, karena perlu kita tahu yang 2 digit itu dari mereka, gitu kan, dari pajaknya mereka, kemudian dikumpulkan, dan kemudian itu yang digajikan kepada kita. Harusnya berbanding lurus. Kita mendapatkan gaji, tentu kita harus ada feedbacknya bagi mereka. Tapi faktanya masih banyak masyarakat kita yang tidak mendapatkan layanan atau fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Tentu ada masalah di dalamnya, ada yang tidak nyampe di situ ya.
Nah, sehingga kalau kita lihat daripada hasil belajar ini sebenarnya, kalau berbicara tentang wawasan kebangsaan adalah bagaimana aparatur sipil negara itu atau peserta mampu memahami wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara serta sistem administrasi negara Republik Indonesia sebagai bekal mengawali pengabdiannya sebagai abdi negara. Jadi tidak kita kuliti, tetapi saya hanya mau melihat bahwa bagaimana cara pandang Anda melihat organisasi kalian. Tidak usah terlalu jauh. Biarkan orang-orang tertentu memikirkan masalah yang ada di seluruh Indonesia, tapi saya mau melihat bagaimana cara pandang Anda sebagai auditor, ya kan, sebagai pelaksana di dalam tugasnya. Apakah Anda melihat bahwa kegiatan yang ada di dalam organisasi itu sudah tepat sasaran untuk masyarakat atau tidak, ya kan, gitu. Kalau tidak, berarti perlu ada perbaikan-perbaikan, ya gitu ya teman-teman. Jadi ini kita bisa secara umum hasil belajarnya. Nah, kemudian analisis isu kontemporernya ini sangat erat kaitannya dengan cara pandang kita dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan organisasi. Jadi adik-adik yang saya banggakan, inilah yang kita mau bahwa cara pandang itu ada empati yang hadir dalam dirinya, dari diri kalian, supaya ada tertuang bahwa Anda ini sudah siap melaksanakan tugas Anda sebagai aparatur sipil negara. Nah, tentu kita harus buktikan aku padamu Indonesia, kan gitu ya. Nah, jadi aku padamu Ihwan misalnya. Ihwan Kema ini sudah siap mengabdikan dirinya di Kabupaten Banggai Laut. Itu tidak hanya sekedar wacana, tetapi kita butuh apa ya? Kita butuh action, ya kan? Kita butuh tindakan. Ya. Aku padamu Indonesia, aku padamu Banggai Laut. Jadi ada sebuah pengabdian yang mana pengabdiannya itu harus dituangkan di dalam nilai-nilai bela negara. Ya, harus dituangkan dari nilai-nilai bela negara. Yang mana di dalam nilai-nilai bela negara itu ada di pasal apa namanya di ayat 3 di pasal 7 Undang-Undang Dasar Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Nah, di sini ada 5 poin terkait daripada cinta apa namanya nilai-nilai bela negara itu cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Jadi adik-adik yang saya banggakan, jika saya tarik ke sini, jika teman-teman sudah siap mengabdikan dirinya sebagai ASN yang ada di Banggai Laut, kita butuh action, ya kan? Kita butuh tindakan. Nah, bentuk tindakannya itu seperti apa? Contoh misalnya, Anda salah satu ASN yang tadi saya katakan Fadila, yang mana Fadila itu dari Makassar, ya kan? Datang ke Banggai Laut, yang mana di Banggai Laut itu sebelumnya, anggaplah sebelumnya Fadila tidak tahu ekspektasinya seperti apa melihat Banggai Laut, ya kan? Ternyata dalam perjalanannya Banggai Laut itu harus naik pesawat, kemudian naik kapal, ya kan? Kalau ke Banggai Laut itu katanya 3 kali mabuk laut, darah, udara kan gitu ya. Sehingga kalau kita melihat sebagai nilai bela negaranya Fadila, kita kira-kira dia masuk di mana, ya kan? Apakah dia rela mengorbankan, ya kan? Rela mengorbankan keluarganya, dia meninggalkan kota metropolitan, ya kan? Anggaplah seperti itu. Kemudian masuk ke Banggai Laut, yang mana yang ada hanya misalnya yang apa namanya? Yang terbaik kafenya itu adalah The Sultan, kan gitu ya? Kan gitu. Yang lain itu tidak ada, kan gitu ya. Sehingga ada kemungkinan membuat Fadila shock, anggaplah seperti itu. Nah, dengan seperti itu, salah satu yang dilakukan karena sudah terlanjur di sini, ya salah satu yang dilakukan karena nilai rela berkorbannya, ya bela negaranya harus, apapun itu yang terjadi di sana, ya kan,
kita sudah harus siap mengorbankan jiwa kita. Kan itu. Itu adalah bahagian daripada rela berkorban dan bangsa dan negara. Itu daripada tindakan, ya kan? Kemudian kalau kita lihat daripada cinta tanah air, ya kan? Salah satu yang ada dalam diri kita itu NKRI, itu harga mati, ya kan? Banggai Laut itu juga bahagian daripada NKRI. Kalau bukan Fadila, siapa lagi, ya kan? Jadi tindakan yang dilakukan teman-teman itu adalah bahagian cinta tanah air yang mana mengkontribusikan dirinya, menghibahkan dirinya untuk mengabaikan yang lain, tetapi sudah mengikrarkan dirinya untuk berkarya di Banggai Laut. Itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air, ya kan? Adik-adik yang saya banggakan, saya diangkat tahun 2020, saya diangkat PNS tahun 97, belum lahir kalian, saya sudah diangkat 97 PNS. Sejak saya diangkat, saya tidak pernah berpikir pulang ke Bone, ya kan? Saya tidak pernah berpikir pulang ke Makassar. Karena yang ada dalam diri saya bahwa NKRI ini saya ditempatkan di Sulawesi Tengah, berarti itu adalah Sulawesi Tengah membutuhkan, walaupun sekecil yang kita berikan, tetapi itu nilainya luar biasa, ya kan? Jadi kontribusi kita itu tidak dilihat daripada besar kecilnya, tetapi nilai pengabdiannya yang dilakukan. Itu adalah bahagian bahwa cinta tanah air. Nah, itu hanya contoh-contoh saja yang ingin saya berikan kepada teman-teman, tetapi dalam hal ini tentu yang kita mau nilai-nilai ini Anda harus dikembalikan kepada diri Anda, karena itu yang akan tertanam sehingga akan mempengaruhi kepada kinerja teman-teman. Ya, nah kita lihat daripada nilai-nilai indikator nilai-nilai bela negara ada beberapa macam, ya. Dan ini indikatornya boleh juga Anda menambahkan indikator ini. Ini hanya yang berdasarkan dengan modul, ya. Nah, kalau kita melihat ini dalam cinta tanah air ada beberapa poin, adalah bagaimana menjaga tanah dan pekarangan, ya kan? Bagaimana jiwa raga kita korbankan, ya kan? Itu ya, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa. Kita tidak mudah untuk digoyahkan oleh apapun. Itu jiwa patriotisme, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Itu semua adalah bahagian daripada cinta tanah air. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit saja terkait daripada cinta tanah air. Teman-teman pakai pin nggak? Coba Anda tunduk dada kiri, pakai pin, ya kan? Nah, pin itu Anda tahu nggak? Ada nilai-nilai sebenarnya cinta yang ada di dalamnya, yang harus Anda jaga, ya kan? Karena kenapa? Anda dapatkan pin itu penuh berdarah-darah, penuh perjuangan, ya kan? Berapa orang Anda korbankan, kan gitu ya? Walaupun tidak berseberangan, tetapi Anda harus mengikuti kualifikasi, ya, bagaimana Anda bisa sampai masuk ke passing grade, ya kan gitu ya? Nah, itu berdarah-darah, itu harus Anda lewati, belajar dulu, harus kursus, harus ini, sampai Anda bisa memenuhi passing grade itu. Nah, olehnya itu jangan tinggalkan itu sejarah kalau kita lihat, karena dengan perjuangan yang teman-teman lakukan sehingga Anda bisa dapat pin itu. Jaga pin itu, kan gitu ya? Tidak dijaga kemudian digenggam begini, tidak. Tetapi pin itu dijaga nama baiknya. Jangan sampai kita berperilaku di luar, kita pakai pin, itu akan membentuk karakter, menggambarkan, mengajak masyarakat, mengantarkan masyarakat untuk berimage negatif terhadap terhadap diri kita, karena itu ada pinnya. Jadi saya katakan bahwa Anda menjaga sikap Anda, perilaku Anda, tindakan Anda, layanan Anda, ya, memperbaiki etika moralnya di dalam melaksanakan tugas Anda, itu adalah bahagian yang Anda jaga pin ini, ya kan? Nah, itu yang dibutuhkan tindakan. Nah, karena di dalamnya ASN itu
bagaimana dia memberikan pelayanan yang terbaik, ya kan itu ya. Nah, bagaimana ASN itu tidak memperlihatkan hal-hal yang yang di dalam bertindak itu tidak brutal kan gitu ya. Karena semua itu melekat di PIN-nya. Itu contoh. Jadi PIN itu tidak melekat begitu saja, tetapi ada nilai yang harus kita jaga di dalamnya. Itu adalah bahagian daripada cinta kita terhadap profesi kita. Kan gitu ya. Karena PIN itu menandakan profesi kita. Karena tukang beca aja itu nggak bisa pakai itu. Yang bisa memakai itu adalah profesi pegawai negeri sipil. Artinya dengan memakai itu kita sudah bisa membatasi diri kita supaya kita tidak kebablasan di dalam memberikan pelayanan. Contoh kecil lagi yang saya berikan, jangan terlalu banyak contoh yang saya berikan teman-teman karena ada tugas yang kami berikan nanti. Kita berakhir di jam 14.30 ya, 14.30, 30 menit lagi. Saya ingin memberikan contoh sedikit tentang indikator cinta tanah air terhadap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Oke, saya sedikit mengantarkan kepada teman-teman. Di birokrasi itu ada beberapa karakter ASN. Ada yang sudah pinjer, habis pinjer pulang. Ya kan? Ada ASN yang tidak betah di tempat duduknya, ya kan? Ada ASN yang tidak ada kinerjanya 1 hari. Kira-kira itu masalah tidak? Masalah dong. Iya. Kenapa? Karena tuntutannya adalah dia harus memberikan pelayanan, ya kan? Karena ASN itu adalah pelayan masyarakat. Nah, kalau dia tidak ada di tempatnya, habis absen dia pulang, berarti dia tidak bekerja dengan baik. Berarti itu adalah masalah. Nah, kaitan dengan cinta tanah air, sebagai ASN yang baru, ya kan, kita merasa bahwa terpanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana letaknya? Kita identifikasi dulu dong masalahnya, kan gitu ya. Mengidentifikasi kira-kira, kita analisa dulu. Kenapa ya? Sepertinya Pak Bastian ini tidak betah di ruangannya. Ya kan, anggaplah satu kantor dengan Pak Bastian. Setelah kita telusuri, ya kan, ternyata salah satu yang menyebabkan Pak Bastian ini tidak betah, ya kan, satu, di lingkungan kerja itu tidak nyaman, ya kan? Apakah suasana ruangannya yang tidak nyaman atau apalah ya, apalagi di di tempatnya ibu siapa itu, ya ada 10 pegawai situ tak kumpul di situ, ya kan? Jadi sirkulasi udara itu tidak nyaman. Kebetulan saja Pak Bastian ini anggaplah bahwa dia sakit-sakitan, anggap itu ya. Jadi dia lebih baik mengamankan dirinya. Ini contoh Pak Bastian, contoh ya ini. Sehingga kita ada kepedulian, ada Alan sebagai peduli dengan kinerja seperti ini, kan gitu ya. Apa yang dilakukan dengan empati yang dibangun oleh Pak Alan, mencoba mengkomunikasikan bagaimana kita merubah suasana ruangan ini. Ya kan? Kalau yang tadinya banyak meja yang berantakan, kemudian ini apek bla bla bla, ya kan? Kemudian dirubah, ya kan? Akhirnya Alan ini karena prihatin dengan kondisinya, dia coba komunikasikan dengan teman-temannya, dengan dia rela mengorbankan tenaganya, bahkan rela mengorbankan uangnya untuk ngecat, ya kan gitu ya? Membersihkan dan segala macam, dan endingnya ruangan ini tertata dengan rapi, ya kan? Sehingga dengan perubahan ide gagasan yang dibuat oleh Pak Alan ini, dengan Alan ini akan bisa merubah ke tingkat kedisiplinan Pak Bastian tadi. Yang tadinya 7.30 habis absen dia pulang, sekarang Pak Bastian dengan melihat suasana, dia sudah mulai nyaman di mejanya, sudah enak komunikasinya, sudah bertahan sampai jam 12, itu sudah luar biasa. Apa yang dilakukan? Nilai apa yang ada di sana? Nilai cinta tanah air. Karena
Itu adalah sebuah cinta karena cintanya dengan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara, sehingga Pak Alan rela melakukan seperti itu. Karena kalau tingkat peduliannya tidak ada, apa masa bodoh saya dengan apa Pak Bastian, terserah dia kan gitu ya, terserah Pak Alan kan gitu, ya kan? Yang tidak terima TPP itu juga Pak Alan. Nah, itu yang harus dihilangkan. Karena kepedulian kita, cinta kita terhadap profesi kita, kita mau supaya teman-teman yang ada di situ nyaman sehingga kita melakukan hal itu. Itu salah contoh. Nah, sama dengan teman-teman. Di mana Anda berada, Anda melihat sampah, seonggokan sampah, selembar sampah yang ada di depannya, tindakan yang Anda lakukan itu adalah salah satu bentuk kepedulian yang Anda lakukan. Ya kan? Kalau orang tidak peduli, biar dia lihat, terserah. Itu kan ada cleaning service, itu nggak boleh. Ya kan? Karena kita mau melibatkan diri kita, membiasakan hal-hal yang kecil kita lakukan sehingga itu akan menjadi habits pada diri kita. Ya kan? Nah, karena siapa yang mau melakukan kalau bukan kita? Karena kita adalah bahagian warga negara yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan itu nilainya luar biasa. Oke? Dan begitupun indikator yang lain, silakan teman-teman ya Anda apa namanya cari referensinya terkait apa namanya bahan-bahan yang saya berikan. Saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa modal yang sebenarnya yang dibutuhkan seorang aparatur sipil negara, yang mana tadi saya sampaikan kepintaran sudah pasti, kecerdasan intelektualnya itu sudah yakin ya. Tapi modal intelektual ini biasanya dia luntur berjalannya waktu kalau muncul sifat masa bodohnya, ya kan? Itu intelektual karena apa namanya pada saat sifat masa bodoh itu kadang muncul karena dipengaruhi oleh lingkungan ya. Di lingkungan kita itu menganggap bahwa bla 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 sehingga kita sudah masa bodoh, akhirnya tidak ada semangat untuk apa namanya mencari meningkatkan kompetensi kita. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa modal insani ini yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara. Kalau Anda sudah pintar, itu lebih keren. Tetapi lebih kerennya lagi kalau kepintaran Anda didukung dengan kecerdasan emosionalnya, ya kan? Bagaimana teman-teman itu bisa apa ya? Bisa memainkan emosinya ya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jangan sampai apa namanya diberikan beban kerja atau ditegur sama pimpinan langsung upload statusnya, itu akhirnya ASN-nya toxic ya gitu ya. Ini baru kasubag sudah basuruh-suruh toxic itu ya kan. Jadi itu salah satu bahagian bagaimana kecerdasan emosi. Jadi orang itu matang karena kemampuan mengelola emosinya. Jadi modal intelektual, modal kecerdasan emosinya. Jadi yang paling penting juga itu yang mendukung daripada apa namanya kesuksesan Anda itu adalah modal sosial, ya. Kemampuan sosial ini 80% orang sukses itu karena jejaring. Ya. 80% orang sukses karena jejaring. Biar Anda pintar, kalau Anda terlalu kaku, akan sulit untuk Anda kembangkan diri Anda. Tetapi Anda sederhana saja, kemampuan pas-pasan, tapi ini 2 dan 3 ini bagus, ini akan berpengaruh kepada melejitnya karir Anda. Banyak yang seperti itu. Tetapi bukan kita sebagai pecundang ya, dalam artian kita sebagai mata-mata pimpinan, kita pembisik pimpinan, bukan. Tetapi yang kita mau adalah bagaimana Anda nilai-nilai yang ada di dalam ini, Anda punya kemampuan, Anda punya mampu mencerdaskan apa namanya mengelola emosi, kemudian lihai di dalam bersosial, ya kan? Dalam bagaimana Anda memain humanisnya dengan orang lain, ya kan gitu ya. Kemudian yang paling penting itu adalah modal ketabahan. Bagaimana Anda di saat Anda terpuruk, karena teman-teman harus tahu di birokrasi itu ada zamannya apa? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, kan gitu ya.
sehingga tidak tertutup kemungkinan kita ada di titik nol ya. Nah, di titik nol ini kita harus modal ketabahan itu kita menerima dan kita tidak terpuruk dengan di zero itu ya. Justru dari zero itu kita akan belajar untuk memperbaiki diri dan itu bisa membangkitkan kembali semangat untuk apa namanya menjadi ASN yang memiliki kualitas ya kan, sehingga modal ketabahan yang paling penting itu juga modal etika dan moral. Sikap dan perilaku ini sangat berhubungan dengan apa namanya modal sosial. Etika karena kalau sekarang generasi-generasi Z ya, Gen Z sekarang ini kalau kepintaran sekali lagi kita tidak ragukan, tetapi kita sangat ragu dengan modal etikanya, ya kan? Nah, boleh dikatakan saat ini Indonesia di remaja-remaja apa namanya usia-usia anak sekolah SMP SMA sampai dengan kuliah itu modal etikanya itu sudah dibawa rata-rata karena memang zamannya ya, zaman Gen Z itu ya. Jangan yang mana Gen Z itu lebih sibuk dengan dunia handphonenya, ya kan gitu ya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau zamannya saya yang lahir tahun 70-an, yaitu pasti penekanan ini pembentukan karakter modal etika dan moral itu betul-betul diterpa. Kalau dulu ya kan, kalau kita dipukul guru, kita pulang mengadu, bukan guru yang dimarah, kita yang dipukul orang tua. Ya kan gitu ya. Kalau sekarang anak-anak digunting, gurunya diperkarakan. Kan gitu ya. Nah, ini yang harus dirubah teman-teman bahwa combine enam ini combine modal karakter manusia ini, sifat-sifat manusia ini, modal insani ini yang akan Anda bangun menjadi aparatur sipil negara. Saya yakin teman-teman insya Allah akan Anda bisa menjadi generasi pelanjut ya. Karena yang jadi kaban saat ini 10 tahun kemudian dia akan pensiun. Siapa lagi yang mau mengganti kalau bukan kalian? Nah, tapi tidak berarti ya harus instan, harus Anda memiliki nilai-nilai ini, ya kan? Karena ingat bahwa Anda bersosialisasi itu ada orang lain yang menilai tindakan-tindakan dan sikap perilaku hasil kinerja yang Anda lakukan itu semua menjadi rekam jejak pada saat teman-teman ada melakukan wanjak, ya. Nah, jadi itu yang harus kita siapkan. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, saya langsung kepada tugas apa namanya? Pada tugas learning journal ya. Nah, jadi saya memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah yang pertama, ya kan? Silahkan membuat learning journal. Yang mana learning journal ini harus berbentuk video, ya. Nah, ini kan ada pilihan, ada puisi, statement, ungkapan. Tapi saya garis bawahi harus video, ya. Buat video terkait daripada ya ya. Ya. Jadi di sini saya katakan Anda buat pokok pikiran tentang Indonesiaku, ya kan? Nah, jadi intinya Indonesiaku itu tadi apa namanya? Kita bisa berbicara tentang sejarah, bisa berbicara tentang identitas bangsa, ya kan gitu. Identitas bangsa itu ada bendera, ada apa itu ya. Silakan cari referensinya. Kemudian kita berbicara tentang budaya, kemudian bisa juga berbicara tentang sumber daya, HAMKAN dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pilih saja salah satunya, ya kan? Kalau Anda bisa kerjakan semua, videokan semua, tidak masalah. Ya. Buat videonya dan apa namanya? Di sini Anda harus apa namanya? Menjelaskan apa yang Anda maksud di situ. Nah, karena kita berbicara tentang Indonesiaku. Peserta memaparkan pengetahuan tentang Indonesia dengan rasa kekuatan, cinta tanah air dan bangsa. Ya. Bisa dalam kurung identitas bangsa, kemudian sejarah, budaya, sumber daya. Ini ya tema yang harus Anda ambil. Kemudian tentang Indonesiaku ini Anda boleh ambil cuplikan-cuplikan video yang ada di YouTube
baru Anda komentari. Genset, saya tidak ragu kalau genset, ya kan? Kemudian video ini akan kita paparkan di hari ini, hari apa? Hari Sabtu. Kita paparkan di hari Sabtu. Ya. Agenda 1 hari Sabtu jam 1. Oke. Kemudian susun rencana aksi bela negara. Ini baku sambung ya. Tapi ini video berbeda apa namanya? Berbeda daripada pokok tugasnya. Ini terkait poin A adalah tentang pokok pikiran. Kemudian B itu adalah penerapan terkait dengan rencana aksi bela negara yang saya berikan tadi contoh. Seperti tadi saya sampaikan bahwa bagaimana bentuk cinta tanah air Anda sebagai aparatur sipil negara, ya, apakah Anda mau menghabitskan diri Anda peduli dengan lingkungannya dengan cara setiap Anda lihat sampah Anda mengambil, yang mana itu menjadi inovasinya Banggai. Ambil sampah buang ambil sampah kalau tidak salah ya ada inovasinya dulu Banggai itu seperti itu. Ambil sampah lihat buang kalau tidak salah seperti itu. Nah, silakan Anda mendesain formatnya bisa seperti ini. Learning bukan formatnya. Ini format, saya hapus saja format ini. Tidak ada format karena video ya. Tidak ada format karena video, jadi videonya. Kemudian rencana aksi bela negara itu bisa formatnya seperti ini, ya. Formatnya seperti ini. Cinta tanah air, kemudian indikator sikap perilaku, mencintai, menjaga, lestarikan lingkungan hidup. Kemudian aksinya seperti apa? Bikin seperti ini saja, ya. Ini Anda apa namanya? Diupload di hari Sabtu. Ya, Sabtu setelah paparan. Oke, ini untuk tugas, sorry ya. Iya, ini untuk tugas pertama ya. Tugas pertama individu 1. Jadi tugas pertama buat video, kemudian rencana aksi bela negara. Pasti ada yang menjawab, Bu, jangan terlalu banyak. Tidak bagus jaringan di Banggai Laut. Bisanya itu, ya kan? Oke, kita coba tugas kedua. Ya, tugas kedua menganalisis isu kontemporer terkait narkoba, kejahatan mass media. Jadi kejahatan mass media itu boleh Anda ambil terkait dengan cybercrime, hate speech, hoax, silakan, ya kan? Kemudian isu-isu terkait dengan korupsi. Nah, ini perlu Anda dalami bahwa isu ini hanya Ibu kasih 3 isu, cari semua data faktanya narkoba, terkait narkoba di Indonesia seperti apa, ya kan? Kejahatan mass media, cybercrime itu seperti apa, faktanya seperti apa. Kemudian tingkat korupsi di Indonesia menurut Anda cari faktanya. Baru dari 3 isu ini kita coba memvalidasi yang mana isu yang berkualitas dengan kita menggunakan alat analisis APKL nanti. Nanti saya ajarkan tentang penggunaan alat analisis APKL. Kemudian dari alat analisis APKL coba kita turunkan dengan memprioritaskan isu dengan teknik tapisan USG, urgen, serius, dan growth, ya. Kemudian dari hasil urgennya itu kita menemukan isu yang satu, dan isu yang satu itu kita cari kira-kira apa yang tindakan seorang aparatur sipil negara jika terjadi seperti ini. Itu tugas individunya. Individu ini kelompok ya, kelompok bukan individu, kelompok. Nah, kita ini ada 13 berarti ada bagi 4 orang ya, dan Hanya 11 ada orang, yang Bu. 5 orang. Hanya Ya. 11 orang. 11 ya? Ya, Bu. Oh, kalau 11 orang berarti 2 kelompok saja. Nah, 11 orang itu 2 kelompok saja. Nanti dibagi 2. Apakah Pak Alan, Ikhwan, siapa itu dibagi kelompok. Izin di kelompok kecil ini sudah ada ketua kelompok? Belum ya? Pasti belum ada. Saya boleh langsung menunjuk saja
sebagai ketua kelompok di sini adalah Pak Pausan, ya. Silakan Pak Pausan membantu saya membagi kelompok ini, siapa di kelompok 1, siapa di kelompok 2, dan ini akan berlaku nanti di agenda-agenda berikutnya ya. Karena kita selama nanti ini akan berjalan seperti ini, dan setiap ada pertemuan ada kelompok-kelompok di dalam, ada kelompok kecil di dalam kelompoknya kita, sehingga itu apakah nanti kita tetapkan Pak Ahmad Pausan sebagai ketua yang bisa mengkoordinir, membantu penyelenggara ya untuk membaginya. Oke. Bisa untuk tugas kelompoknya bisa teman-teman, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ibu, izin Ibu. Silakan Pak Kita kan Bastian. sebenarnya kita sudah ada pembagian ini Bu, tugas siapa yang jadi ketua kelompok. Kemarin tadi malam sudah kita bagi Bu. Oh, sudah ada? Siap, Ibu. Ketua kelompok dalam kelompok kecil? Kalau dalam kelompok kecil belum ada Ibu. Nah, itu yang saya maksudin ketua kelompok kecil. Kalau yang kemarin itu adalah pembentukan ke pengurus kelas, ya. Nah, yang diberikan sama Ibu Dewi ya. Nah, itu pengurus kelas. Kalau ini pengurus kelompok saja, yang pengurus kelompok kecil, ya. Kayaknya sudah Ibu. Ya? Sudah Ibu, kalau kelas lain, kalau untuk apa lagi namanya? Kelompok kecil sudah Ibu. Siapa ketua kelompok kecil kalian? Bastian. Oh, Pak Bastian. Oke, kalau Pak Bastian ya nggak apa-apa. Nah, Pak Bastian. Kelompok kecil ya, di kelompoknya kita ini ya. Iya, hanya 11 orang. Oke, baik. Kalau begitu Pak Bastian, saya minta tolong Pak Bastian membagi kelompok ini supaya nanti membantu saya untuk mengkoordinir ya, bagaimana pembagiannya ya. Jadi komunikasinya dari Pak Bastian. Oke, untuk tugas kelompok 2, tugas kelompok silakan bisa, ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke tugas berikutnya? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada. Saya Ibu. Oke, silakan Pak Pausan. Terima kasih. Jadi Ibu, yang saya mau tanyakan tentang tugas video sebenarnya. Oke. Ini tugas video ini maksudnya kita buat video, ini kita kayak seperti menjelaskan saja begitu Bu. Kita tampilkan atau kita menjelaskan misalnya pakai PPT atau pakai apa begitu. Video saja. Video menjelaskan video. Ya. Nah, jadi video misalnya Anda mengambil cuplikan-cuplikan video yang ada di YouTube tentang Indonesiaku, ambil misalnya apa sih yang menjadi kekayaan Indonesia, kita anggap bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya, ya kan gitu ya. Baik daripada budayanya, bla 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 bla, Anda komentari itu. Oke. Itu ada banyak di YouTube karena itu menjadi tugas ini memang sudah format dari pusat ya, dari LAN, jadi itu harus hampir semua ASN yang ikut Latsar itu diwajibkan buat seperti ini. Oke Bu, kalau untuk yang tugas kelompok tadi Bu, video juga? Enggak usah, ini harus PPT. PPT. Ya, ini PPT, Anda mencari isu, yang mana isu itu Anda bisa dapatkan di media sosial, bisa dapatkan di YouTube, terserah. Cari referensinya itu, baru Anda analisis dengan kelompoknya, dengan nanti kita tentukan ada 3 isu, ada terkait dengan narkoba, tapi harus diperkuat karena kita menganggap bahwa itu adalah isu, berarti itu adalah masalah, ya kan? Sehingga kalau kita berbicara masalah, ada yang tidak, ya, ada sindrom di situ. Misalnya tingginya tingginya pengguna narkoba di Banggai Laut, ya kan, anggaplah seperti itu. Nah, itu tidak bisa dijadikan hanya wacana, tapi harus dibuktikan fakta dan data. Apa yang mendasari sehingga Pak Pausan dengan kelompoknya Pak Pausan menganggap bahwa tingginya pengguna narkoba di Banggai Laut? Datanya mana? Faktanya mana? Ya kan? Jadi apakah dia misalnya dianggap bahwa rata-rata tiap tahun itu pengguna narkoba itu di Banggai Laut ini seperti ini. Harus ada fakta dan datanya. Oke? Bisa dipaham ya? Oke. Bisa. Oke. Nah, semua ini terkait dengan narkoba, mass media, dengan korupsi, cari semua fakta dan data yang terjadi, sehingga itu yang mendasari, melatar belakangi Anda mengambil isu, misalnya anggaplah saya kasih narkoba, ya kan? Nah, jadi Anda mengangkat sebuah isu
tingginya pengguna narkoba di Sulawesi Tengah. Itu isu itu. Karena merujuk kepada ada masalah, ada apa namanya, ada dianggap bahwa tingginya harusnya kan narkoba tidak ada, tetapi tingginya berarti ada apa namanya, tingkat permasalahan yang ada di situ. Berarti di sana apakah kemungkinan pengedar narkoba apa-apa ada di sana, sehingga itu kalau narkoba ada kan bisa merusak daripada masyarakat yang ada atau generasi-generasi penerusnya. Kalau narkoba ini menjadi apa namanya, dikonsumsi oleh orang-orang di sekitar Sulawesi Tengah. Nah, ini yang harus dikuatkan dengan fakta dan data. Oke, dari itu baru kita menggunakan alat analisis APKL, aktual problematik halayak dan layak. Nanti Ibu berikan setelah penjelasan slide berikutnya. Oke, bisa ya? Oke, kita next ke tugas individu. Identifikasi isu pada tupoksi peserta. Jadi, teman-teman, kalau tadi kita berbicara tentang masalah secara umum yang ada di Indonesia, ya kan? Kita sekarang merujuk kepada mengidentifikasi isu yang ada di organisasi Anda atau di tempat di mana Anda ditempatkan berdasarkan dengan jabatan fungsional kalian. Ya, nah, jadi misalnya Anda Bapak Bastian di PUPR, ya kan? Nah, kira-kira sebagai apa di situ Anda lihat bahwa di PUPR ini yang menghambat pekerjaan kita itu adalah bla 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 bla, kan gitu ya? Ya. Yang menghambat pekerjaan sehingga ini yang tidak bisa mensupport daripada tugasnya Pak Bastian. Angkat itu sebagai isu. Oke? Nah, sama cara kerjanya tugas kelompok tadi dengan tugas individu ini sama cara kerjanya. Ya, jadi validasi isu dengan menggunakan APKL, menentukan prioritas isu berdasarkan USG, menganalisis penyebab isu dengan menggunakan Fishbone aja ya, tidak usah pakai mind mapping. Ya. Tidak usah pakai mind mapping, kita pakai Fishbone aja. Oke, dengan penentuan gagasan brainstorming. Bisa ya, hampir sama. Saya mengajak kepada teman-teman waktunya, so habis. Nah, tapi saya jelaskan sedikit. Penggunaan alat analisis APKL-nya. Jadi penggunaan alat analisis APKL seperti ini teman-teman. Jadi isu ini kita bisa lihat cara menetapkan isu itu adalah kita peduli terhadap masalah yang ada dalam organisasi kita. Tuh. Kita tidak bisa mengangkat isu kalau kita tidak peduli. Contoh kasus yang saya berikan tadi, Pak Alan mencoba merubah suasana ruangan karena dia peduli dengan temannya, dengan ruang kerjanya. Ya kan? Itu adalah kepedulian. Peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya. Oke. Kemudian merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan bisa juga di sini kemampuan problem solving-nya. Nah, jadi mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan menetapkan aktor terkait dan perannya masing-masing. Kemudian analisis bisa. Jadi ini hanya cara untuk menetapkan isu. Jadi kita melihat, oh saya mengangkat isu ini karena saya sebagai apa namanya pengelola apa namanya dampak lingkungan bla 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 ini saya melihat bahwa polusi yang ada bla 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 ini bisa merusak daripada kesehatan masyarakat. Itu bentuk kepedulian sehingga Anda angkat itu. Nah, mari coba kita lihat penilaian kualitas isu ya berdasarkan dengan APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Ini yang disebut dengan APKL. Aktual itu yang disebut dengan aktual adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Oke? Harus ada fakta dan data. Ya. Kalau di sini dalam penentuan isu itu jangan menganggap bahwa data itu harus berbasis angka. Tapi cara pengamatan Anda saja itu boleh dijadikan fakta. Itu bisa dijadikan data, ya. Oke, dari aktualnya, kemudian problematiknya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Artinya isu ini harus kita selesaikan karena bisa saja berdampak terhadap ya
bisa saja menimbulkan masalah yang lain kalau tidak diselesaikan. Ya kan, seperti itu. Contoh, saya katakan, kita punya kendaraan, tetapi kendaraan itu kita sudah tahu bahwa ini di dalam mesin ini selalu ada yang bunyi-bunyi, ya kan gitu ya. Tetapi kita biarkan. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau ini kita biarkan bisa mempengaruhi sistem yang lainnya. Ya. Sehingga inilah yang kita mau, bahwa yang sebenarnya bunyi ini harus kita selesaikan permasalahannya, karena ini akan bisa berdampak kepada sistem-sistem yang lainnya. Itu lebih krusial untuk apa namanya diselesaikan, dan lebih kalau kita biarkan akan bisa mempengaruhi daripada kualitas atau apa namanya mesin yang akan kita pakai. Ini hanya contoh. Jadi problematik ini adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Karena kemungkinan kalau kita tidak selesaikan akan bisa berakibat dengan yang lain, menimbulkan masalah yang lain. Itu kalau problematik. Kemudian kehalayakan, isu yang menyangkut hidup banyak. Ya. Coba bayangkan kalau dalam kita tahu bahwa di kendaraan di mesin ini ada masalah, kemudian kita tidak perbaiki, kita biarkan, akan bisa berdampak kepada mesin-mesin yang lain atau sistem yang lain. Kalau sistem yang lain ini dipakai untuk tetap dipakai untuk jadi kendaraan kita, ya kan, akan bisa saja akan mencelakai masyarakat apa namanya penumpangnya. Jadi itu kehalayakan ini akan bisa, masalah ini akan bisa berdampak kepada hidup orang banyak. Ya kan gitu ya. Kemudian layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan yang dimunculkan. Lebih spesifiknya kalau terkait dengan layak ini adalah isu yang kita angkat ini yang relevan dengan tugas dan fungsi kita saja. Jangan ambil fungsinya orang, jangan ambil uraian tugasnya orang. Karena itu akan bisa berdampak kepada kesulitannya Anda menjelaskan pada saat Anda seminar nanti. Oke. Nah, penggunaan tabelnya seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nah, jadi bagaimana Anda mendapatkan isu, ini hanya contoh bagaimana memvalidasi isu. Jadi isu yang kita angkat ini hanya contoh, kita anggap bahwa tingginya angka penderita TB di wilayah kerja Puskesmas Ulu Nambo misalnya. Anggaplah seperti itu ya. Atau belum optimalnya pengelolaan, belum optimalnya penginputan data PUPR bla 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 di Kabupaten Banggai Laut. Anggaplah seperti itu. Itu menurut kalian itu adalah isu. Tulis semua di sini. Minimal 3, ya maksimalnya tidak ada. Tapi paling tidak 4 lah ya. 4 lah isu Anda identifikasi. Toh nantinya yang kita selesaikan itu hanya 1. Ya, jadi isu ini kita coba mengidentifikasi, anggaplah bahwa 3 atau 4 isu Anda angkat, kemudian kita letakkan di kolom kedua, baru kita analisis mempergunakan alat analisis skala Likert, ya. Angka tertinggi 5, angka terendah 1, ya. Angka terendah inilah yang penentuan angka tertinggi dengan angka terendah tergantung fakta yang Anda tawarkan, ya kan? Contoh misalnya, kita lihat di sini belum optimalnya pelayanan laboratorium di puskesmas, ya kan? Kita berikan apa namanya angka 5, berarti skala Likert yang tertinggi, ya kan? Kenapa angka 5? Karena belum optimalnya pelayanan laboratorium di puskesmas, kita melihat bahwa hampir semua pasien yang ada itu bertumpuk di suatu tempat, ya kan? Apakah dia di obatnya atau di mana, atau kita melihat bahwa belum optimalnya sistem pelayanan laboratorium di puskesmas, kita melihat bahwa di laboratorium itu ada menurut kita itu tidak efektif, tidak berjalan, tidak berdasarkan dengan SOP, ya kan gitu ya. Nah, jadi kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita berikan angka 5. Karena angka 5 itu setelah kita mengevaluasi, menanyakan kepada orang-orang, ada yang mengatakan hampir tiap hari banyak orang mengeluh terkait ini. Berarti kesimpulannya kita kasih angka 5. Pertanyaannya, Bu, bisa nggak angka 2? Boleh. Angka 1 juga boleh, ya kan?
Jadi kenapa angka 1? Karena yang terjadi itu pada saat itu saja, hari itu saja. Jadi tidak kita lihat secara holistik ya. Itu hanya saat itu saja sehingga kita kasih angka 1. Tapi oke lah, karena ini kita anggap masalah berarti kita kasih angka 5. Oke. Begitupun problematik, kita kasih angka 4, kita kasih angka 5, terserah teman-teman berdasarkan dengan hasil kacamata pandangan teman-teman. Ya. Begitupun kehalayakan dan layak. Nah, jumlah ini kita jumlahkan di kolom terakhir, ya kan? Nah, setelah kita jumlahkan, aktualnya isu 1, aktualnya 5, problematiknya 5, kehalayakannya 5, layaknya 5, jadilah angka 20, ya kan? Kita jumlahkan. Ya, kemudian dari sini, ya kan? Kita jumlahkan. Ternyata setelah kita validasi hanya satu angka tertinggi ya. Angka tertinggi ini angka 20 yang mana itulah yang menjadi ya, itulah yang menjadi isu prioritas kita atau yang biasa disebut dengan core issue ya. Nah, isu utamanya ini. Kalau kita menggunakan kita mendapatkan satu isu di sini, berarti kita langsung turunkan di Fishbone, ya, turunkan di sini, ya kan? Nah, angka 20 tadi itu tidak usah kita pakai USG. Kapan pertanyaannya, Bu? Kapan kita tentukan angka kita pakai USG? Jika angka yang ada di sini angkanya sama, ya. Angkanya sama 20 ini, ya, angkanya sama 20. Kita wajib turunkan 20 ini, jumlah 20 ini 15 dengan 14 itu gugur, ya. Angka yang kita turunkan di USD ini adalah isu kedua dan isu ketiga. Kita lihat isu kedua dan isu ketiga seperti ini, ya. Nah, isu kedua, isu ketiga kita coba analisis lagi dengan penentuan. Di sini kita lihat tingkat urgennya. Siapa yang mana lebih duluan ini? Dari satu ini bukan lagi kita aktual problematik yang kita pakai, tapi yang mana tingkat urgen yang harus kita selesaikan. Urgennya itu kita mampu mengkaitkan antara satu dan yang lain, ya kan? Nah, itulah kita bisa memberikan angka tetap menggunakan skala Likert, kemudian seriousness, ya. Ini isu ini apakah ini harus serius dilakukan, diselesaikan dan bla bla bla. Kemudian growth-nya, pertumbuhannya kita bisa lihat. Nah, dari ini jumlahnya kita bisa menambil jumlahnya, menjumlahkan kembali dan akhirnya kita mendapatkan angka tertinggi. Ada angka tertinggi 15. Pertanyaannya, Bu, angka yang 14 ini sendirinya gugur, ya. Kita tidak usah apa-apakan. Ini angka 15 ini kita turunkan di mana? Angka 15 ini kita turunkan ke Fishbone. Ya. Sekali lagi saya ulangi walaupun masih jam berapa mulai lagi? 15.30 saya harus di sebelah ya. Oke. Kita coba ulangi, saya ulangi di sini. Kalau jumlah totalnya 20 sama, turunkan di USG. Ya. Turunkan di USG, urgent serious growth. Tetapi kalau jumlahnya hanya 1 ya. Jumlahnya hanya 1. Di sini isu 2, 3, 4 itu gugur. Yang kita turunkan langsung saja di Fishbone kita turunkan. Langsung di Fishbone, di kepala ikan ini baru kita cari penyebabnya. Penyebabnya itu bisa dari manusianya, bisa dari prosedurnya, bisa dari materialnya, bisa lingkungannya. Dan bisa Anda pergunakan alat analisis yang lain. Bisa 5M, bisa many method, silahkan. Yang sudah belajar tentang manajemen itu ada. Nah, inilah kita cari penyebabnya sehingga kita bisa melihat, oh ternyata tingginya angka penderita TB di sana itu karena misalnya petugasnya jarang melakukan sosialisasi, kan gitu ya. Kemudian tingkat pemahaman masyarakat tentang bla 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 ini rentang untuk bla bla bla, ya kan? Nah, yang tahu itu teman-teman, cari penyebabnya sehingga terjadi yang ada di kepala ikan. Bisa? Nah, dari ini
baru kita turunkan dari pisbon ini, dari penyebab ini kita turunkan, masukkan dalam tabel, ya. Masukkan dalam tabel, cari penyebabnya, penyebab masalahnya kita pindahkan. Yang dari tabel, yang dari pisbon tadi, yang dari ini ya, yang dari ini kita turunkan di kolom ini, di penyebab ini, baru kita cari ide gagasan atau solusi untuk menyelesaikan penyebab permasalahan itu. Oke? Itu barangkali teman-teman untuk tugas hari ini. Saya langsung berikan kesempatan untuk bertanya untuk satu orang. Izin Ibu saya. Ya, silakan Ibu Ica. Ibu, ini yang ingin saya tanyakan terkait deadline-nya Ibu, pengerjaan tugasnya. Deadline itu nanti hari Jumat setelah kita paparan. Hari Jumat masuk ya? Sabtu. Hari Sabtu, Bu. Ya. Sabtu, oke. Sabtu aja. Sabtu setelah paparan baru kita upload di di Sinergi. Jadi izin Pak Isman, Siap, tolong Bu, siap. tolong dibukakan Siap. uploadan tugas. Itu ada tugas individu 2 dengan tugas kelompok 1. Iya, Oke? siap. Itu masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Tapi Bu, Oke, ini silakan. mungkin sedikit saja tadi kan sudah diuraikan. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3, jadi tugas individu maupun tugas kelompok. Yang mau saya tanyakan tadi kan yang dianalisis ini atau yang diangkat itu kan ada beberapa isu. Kemudian kita beri penilaian. Nah, nanti yang akan diuraikan itu jadinya hanya satu isu ya. Kemudian tahap pertama itu kalau dia tidak memiliki nilai yang sama berarti kita tidak perlu masuk ke tahap USG. Kemudian kalau dia ada yang sama berarti kita turun ke tahap USG untuk menentukan mana isu yang akan diangkat. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat misalnya anggaplah di APKL ya, Pak Alan ya. Nah, kita ada beberapa isu nih Lan ya. Ini ya. Ada beberapa isu, ya kan? Dari isu ini kita menemukan ada satu aja yang tinggi, ya kan? Berarti isu yang lainnya gugur, Lan. Ya, siap. Gugur lainnya. Tetapi isu ini kita fokus bawa ke pisbon. Ya. Ya kan? Pisbon. Dari pisbon ini kita cari penyebabnya. Tidak usah Anda pikirkan yang gugur tadi. Biarkan itu yang gugur itu akan menjadi PR selanjutnya. Jadi kita tetap hanya alat analisis ini APKL dan USD ini hanya untuk alat untuk mencari isu yang utama. Oke. Bisa ya? Ya, baik. Oke, baik. Masih ada? Saya Ibu. Silakan Ibu Fadila. Jadi berlanjut tadi dengan pertanyaan dari Kak Alan. Nah, setelah kita turunkan ke pisbon ini, kita turunkan lagi untuk menentukan gagasan kan? Oke, sini. Ya, iya Ibu. Dari yang saya lihat, kalau misalnya kita turunkan dari pisbon, artinya cuma satu isu yang perlu ditentukan gagasannya. Yes. Nah, kalau misalnya kan kalau dari contohnya Ibu ini kemungkinan ada 2. Kalau misalnya kita anggaplah saya mengangkat 4 isu, kemudian ternyata yang masuk di pisbon itu cuma 1, artinya nanti pada saat penentuan gagasan yang saya tentukan gagasannya itu cuma 1. Iya, penentuan gagasannya tergantung isinya pisbon. Oh iya siap. Kan ada manusianya, nah, kita cari penyebab manusianya itu apa, kan gitu ya. Nah, misalnya manusianya menganggap bahwa dia kurang paham tentang bla bla bla, berarti kita harus solusinya meningkatkan pemahamannya dengan cara apa? Ya kan gitu ya. Kemudian dari prosedurnya, ternyata prosedur yang selama ini kenapa dia tingginya penderita TB karena prosedurnya di puskesmas itu sangat bla 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 bla. Berarti kita cari solusinya supaya prosedurnya tidak bla bla dan masyarakat bisa mendapatkan bla bla bla, ya kan? Nah, berarti kita harus rubah. Solusinya apa yang Anda lakukan? Jadi semua ini, jadi bisa alat analisis yang lain ya, bisa 5M, bisa 51H, bisa terserah. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman pada saat menganalisis. Ini hanya contoh doang ya. Dari sisi manusianya, prosedurnya, materialnya, equipmentnya, boleh silahkan. Ini semua ini kita turunkan di di sini ya. Di sini kita turunkan di penyebab ini.
Silakan masukkan di semua yang menjadi penyebab itu, dan kemungkinan dari penyebab ini kita bisa, oh saya melakukan ini, sehingga dari ide gagasan ini Anda mencoba membentuk suatu kegiatan yang bisa terukur. Setiap masalah harus Anda siapkan ada kegiatan apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah itu supaya menurunkan angka penderita TB yang ada di bla bla bla. Bisa ya? Ini hanya Bisa. contoh doang. Oke. Ibu, untuk memastikan kembali, jadi isu yang kita angkat itu berdasarkan dengan jabatan dan tugas yang dikerjakan di kantor. Oke. Oke, ya, Kalau siap. ini ya, Terima tugas kasih banyak, individu Ibu. 2 ya. Iya, Ya, kalau tugas individu 2 itu kenapa saya menginginkan teman-teman itu langsung mengangkat isu yang rencana Anda mau angkat menjadi rancangan aktualisasi. Kenapa? Karena 1 kali mendayung 2 3 pulau terlampaui. Ya kan? Tidak ada waktu khusus untuk teman-teman nanti itu untuk apa namanya? Untuk menyusun itu tidak ada. Nah, sekarang setiap dikasih tugas Anda ambil itu baru Anda paparan, begitu Anda paparan bisa dikoreksi oleh WI-nya. Ya kan? Nah, dari itu ada koreksi, Anda sudah siap untuk penggunaan alat analisis. Anda masuk ke agenda 2, tinggal menuangkan kegiatan-kegiatan ini, tinggal Anda buat tahapan, baru Anda masukkan nilai-nilai berakhlak di dalamnya. Jadi dia runut dia. Jadi agenda 1, 2, dan 3 ini tidak ada agenda yang terpisah. Agenda yang runut sehingga ini akan nanti pada saat dia apa namanya di persiapan masa habituasi, teman-teman begitu selesai agenda 3, Anda sudah siap untuk seminar. Oke? oke. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, baik. Baik, adik-adik yang kami banggakan, waktu juga yang harus kita memisahkan kita karena saya ini adalah wanita panggilan yang harus dipanggil ke apa namanya kelompok yang lain. Saya harus berjuang di kelompok di angkatan 32. Ini 32 lagi Bu ya. dinamika kelompok Ya. sehingga kita harus berpisah untuk sementara. Kita ketemu di hari Sabtu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Pak Bastian silakan laporan Pak Bastian. Latihan. Sebelumnya duduk siap gerak. Mengakhiri materi pada hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, sebelum istirahatkan, akhiri dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Thank you semuanya. Pak Bastian, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih, Bu. Oke, kita ketemu di Sabtu ya. Siap, Ibu. Oke. Baik, demikian pertemuan kita pada sore hari ini dalam agenda pembelajaran agenda 1 ya, bersama Ibu Agustina. Sampai bertemu kembali di hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 ya. Oke. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.